Di sini teman-teman, saya sedang menaiki kendaraan Mitsubishi New Expander 2022 tipe Ultimate ya. Kalau yang model terbaru, dia steeringnya sudah seperti ini ya teman-teman. Ini yang Expander. Jadi sudah dilengkapi dengan sebuah auto cruise juga ya. Kemudian audio control yang ada di steering. Setirnya pun sudah beda, sudah banyak yang tahu ya teman-teman. Kemudian dashboardnya ini juga beda. Nah, ini juga head unitnya juga besar ya. Ini ukuran hampir berapa in ini? Mungkin 6 atau 7 in ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa mobil New Mitsubishi Expander itu sudah menggunakan transmisi CVT ya. Jadi kalau yang mobil-mobil yang lama itu kan Expander masih model transmisi matic yang biasa. Dia di sini ada PRND 2L. Nah, di sini ada yang hilang teman-teman. Angka 2-nya hilang. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalau posisi D untuk jalan kota dia drive jalan maju. Untuk kecepatan tinggi dia pakai D. Kemudian yang 2 itu untuk gigi 1 dan 2, maksimal gigi 1 dan 2 untuk tanjakan. Dan L itu hanya bisa di gigi 1. Dia digunakan untuk turunan yang sangat tajam atau sangat curam sehingga membantu untuk engine brake agar kerja rem itu tidak capek ya. Karena jika terjadi vapor lock, remnya akan ngables dan terjadi rem blong. Nah, untuk mobil Expander New ini dia transmisinya sudah CVT teman-teman ya. Kalau di tombol dulu yang model transmisi lama dia ada overdrive di sini ya. Ini tombol OD. Nah, sekarang di mobil CVT itu tidak ada lagi tombol OD overdrive karena dia diganti namanya tombol DS downshift sport mode ya. Ini kalau kita lihat di sini teman-teman. DS ya, downshift sport mode. Jadi ketika dilakukan mobil jalan dengan kecepatan tinggi, ketika mau nyalip kendaraan ya teman-teman. Misalkan nih di depan ada mobil trailer yang sangat panjang, kita mau salip lewat kanan. Kalau mobil matic itu pasti kan agak lemot ya. Kalau mobil manual kan kita turunkan gigi, mungkin dari gigi 4 kita turunkan gigi 3, langsung kita genjot, langsung set, tarikannya maksimal. Nah, untuk mobil CVT ini dilengkapi namanya downshift sport mode. Nah, ketika nanti mau menyalip ya, kondisi jalan yang menyalip kanan dan mobil misalkan trailer panjang ini ya, kita mau salip. Misalkan ini tadi kecepatannya gigi 4, karena CVT itu nggak ada kecepatan ya teman-teman. Dia continuous variable transmission CVT. Nah, istilahnya gigi 4 lah seperti itu. Ketika sudah masuk gigi 4, kita tekan seperti ini ya. Ini akan on, dan ketika on, giginya akan diturunin. Dengan diturunin, otomatis tenaga mesinnya akan lebih responsif sehingga nantinya ketika mau nyalip kendaraan agar melaju dengan cepat ya. Kadang kan kita nyalip di depan itu sudah ada mobil, kita nyalipnya panjang. Nah, mobilnya ini matic diinjak pedal gasnya ya. Ini enggak lari-lari. Nah, itu salah satunya untuk mobil CVT ini diturunkan dengan cara downshift sport mode ini. Jadi cara pengoperasiannya itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Jadi ketika mobil jalan dan Anda mau lebih tarikannya lebih kencang, langsung aja ditekan stet. Nah, otomatis dia akan seperti gigi transmisinya turun seperti gereng. Kemudian setelah kecepatan kita tercapai, langsung saja kembalikan lagi di stet gitu. Dia akan masuk ke gigi yang lebih tinggi dan tarikan mesinnya akan lebih responsif. Itu salah satunya kelebihan mobil CVT untuk kendaraan Mitsubishi New Expander. Nah, selain ada tombol downshift sport mode, tombol DS ini yang ada di handle transmisi, itu sekarang angka 2-nya dihilangin teman-teman ya. Kalau di transmisi matic yang lama itu kan dia masih ada kopling atau yang di dalamnya itu ya clutch, dan disc clutch-nya itu masih ada namanya low reverse brake, kemudian second brake.
Nah, kalau di CVT, Continuous Variable Transmission itu kan sudah semuanya seperti istilahnya itu kalau di matic sepeda motor itu karet bannya itu ya. Jadi seperti itu. Jadi cara kerjanya sama. Yang di depan dia kecil, yang di belakang dia besar. Itu menandakan bahwa dia torsinya tinggi, kecepatan rendah. Nah, kalau semakin kecepatan putarnya tinggi, yang depan dia besar, yang belakang kecil, nah dia akan menjadi kecepatan tinggi. Seperti itu. Nanti juga kebalikan dia membesar, mengecil. Ini membesar kecilnya itu tergantung dari tekanan minyak yang ada di oli maticnya. Nah, untuk yang diperhatikan oli maticnya expander yang lama dengan oli maticnya new expander itu beda ya teman-teman. Karena dulu matic biasa pakai ATF MA, kalau CVT ini dia olinya khusus CVT, jangan sampai salah. Nah, ini yang masuk lagi saya jelaskan mengenai angka 2-nya hilang ya. Itu karena mobil ini kan sudah CVT, jadi tidak diperlukan lagi yang namanya gigi 1 2 karena dia continuous seperti itu. Tapi karena mobil ini kan bisa digunakan untuk di posisi pegunungan, kemudian daerah yang tanjakan dan turunan curam. Kalau hanya di posisi D, dia akan apa ya? Untuk membantu sistem pengereman khususnya engine brake, ini remnya akan bekerja dengan keras. Nah, makanya kadang itu di Telogo Sarangan ya, yang di pegunungan-pegunungan tinggi dengan turunan sangat tajam, mobilnya matic, itu sering terjadi remnya loss karena terjadi vapor lock ya. Remnya panas akhirnya menyebabkan rem tidak bekerja, tidak mengunci, akhirnya blong seperti itu. Karena tidak dibantu dengan transmisinya diposisikan ke gigi L atau hanya gigi 1. Makanya di CVT ini ada kelebihannya ya teman-teman. Dia diposisikan ke L waktu jalan turunan atau tanjakan, dia akan membantu engine brake ketika posisi turunan. Nah, ketika posisi tanjakan di gigi 1, dia transmisinya akan torsinya lebih besar sehingga tanjakannya ini lebih roso, lebih kuat seperti itu. Kalau Anda pernah lihat ya, mungkin mobilnya Mirek itu kan CVT juga, dia ada tulisannya B di sini. B itu pun artinya untuk engine brake membantu agar turunan ataupun tanjakan itu lebih maksimal karena CVT tidak ada gigi 1 2 3-nya seperti itu. Menurut saya, pemakaian mobil matic yang biasa dengan mobil CVT itu lebih enak mobil yang CVT. Karena apa? Karena mobil CVT itu dia langsung pulinya bisa merubah kecil besarnya sehingga konsumsi bahan bakar untuk mobil expander ini lebih irit dibandingkan dengan mobil matic yang biasa seperti itu. Karena kenapa? Itulah mobil sekarang banyak yang beralih ke CVT karena dari perawatan ya. Kalau kampas kopling yang model matic lama kan masih menggunakan kampas kopling. Kalau yang CVT ini dia tidak menggunakan kampas kopling sehingga nantinya lebih awet dan tidak cepat rusak dan juga irit bahan bakar. Kalau awet tidaknya tergantung dari pemakaian dan juga cara kita untuk apa ini ya? Untuk merawatnya ya, ganti oli secara berkala, kemudian sering ngecek ada kebocoran atau tidak. Ketika terjadi kebocoran harus segera diperbaiki agar karena nanti ketika ada rembesan atau bocor oleh maticnya sampai habis dijamin maticnya akan ambrol seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang mempunyai Mitsubishi New Expander agar lebih tahu dan mengerti fungsi dari transmisi matic CVT ini. Salam otomotif.